Di video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai karakteristik dan bentuk-bentuk virus. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai struktur tubuh virus. Sebelum lanjut pada materi struktur tubuh virus, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai senyawa apa saja yang menyusun tubuh virus. Senyawa tersebut diantaranya adalah karbohidrat, asam nukleat, protein, dan juga lipid. Karbohidrat yang terdapat dalam virus merupakan jenis senyawa ribosa sebagai penyusun utama RNA atau senyawa karbohidrat jenis deoksiribosa sebagai penyusun utama DNA. Senyawa penyusun tubuh virus yang kedua adalah asam nukleat. Asam nukleat merupakan bagian paling vital dari tubuh virus. Asam nukleat ini terdiri dari satu jenis saja, yakni dapat berupa DNA atau RNA yang diselubungi oleh kapsid. Senyawa selanjutnya adalah protein. Protein ini merupakan senyawa utama penyusun kapsid yang membungkus asam nukleat. Senyawa yang terakhir adalah lipid. Lipid yang terdapat pada virus merupakan jenis fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol serta beberapa lipid alami lainnya. Lipid ini merupakan komponen utama penyusun envelop atau selubung virus. Setelah mengetahui tentang senyawa penyusun tubuh virus, yuk kita masuk ke bagian selanjutnya mengenai struktur tubuh virus. Tubuh virus umumnya terdiri atas dua bagian dasar, yakni genom asam nukleat yang berupa DNA atau RNA saja dan diselubungi oleh selubung protein yang disebut kapsid. Struktur partikel virus lengkap yang terdiri dari asam nukleat dan kapsid dinamakan virion. Asam nukleat pada virus berfungsi dalam menyediakan informasi genetik untuk memungkinkan sintesis semua protein virus saat bereplikasi di dalam sel inang. Asam nukleat yang dimiliki virus juga bervariasi loh. Pada virus DNA, strukturnya dapat berupa DNA untai ganda dan DNA untai tunggal. Bentuk DNA-nya pun dapat berupa sirkular atau juga linear. Pada virus RNA, strukturnya juga dapat berupa RNA untai ganda dan RNA untai tunggal tergantung pada jenis virusnya. Struktur selanjutnya adalah kapsid. Kapsid ini merupakan selubung luar virus yang tersusun atas banyak subunit protein. Satuan atau subunit protein penyusun kapsid ini dinamakan kapsomer. Kapsid bersama asam nukleat yang dibungkusnya disebut sebagai nukleokapsid. Kapsid inilah yang memberikan bentuk struktur dasar pada setiap virus yang ada. Berdasarkan strukturnya, kapsid dibedakan lagi menjadi beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah ikosahedral. Kapsid ini memiliki struktur yang berongga dan hampir bulat. Kapsid jenis ini terdiri dari 20 segitiga sama sisi yang tersusun di sekitar permukaan bola membentuk ikosahedron. Bentuk yang kedua yakni prolat, di mana dia adalah jenis bentuk ikosahedron yang memiliki simetri memanjang yang ditemukan pada bakteriofag. Bentuk yang ketiga adalah berfilamen, kapsid dengan bentuk linear, tipis, seperti benang. Bentuk yang keempat adalah kapsid berbentuk batang atau helix yang ditemukan pada TMV. Dan yang terakhir berbentuk kompleks, yakni kapsid yang memiliki kombinasi bentuk ikosahedron dan helix serta memiliki dinding luar yang kompleks atau morfologi kepala ekor yang ditemukan pada bakteriofag. Selain berfungsi sebagai pemberi bentuk virus, kapsid ini juga memiliki fungsi yang lain. Fungsi tersebut diantaranya melindungi asam nukleat yang terdapat di dalamnya, berfungsi sebagai reseptor virus ketika akan menginfeksi sel inang, mengandung situs unik pada permukaannya yang memungkinkan virion menempel pada sel inang, penghasil protein enzim untuk menembus membran sel inang. Tahu nggak guys, ternyata ada juga loh virus yang menginfeksi bakteri. Virus tersebut dinamakan bakteriofag. Bakteriofag ini termasuk ke dalam virus yang memiliki struktur yang kompleks. Bakteriofag ini memiliki struktur yang terdiri dari kepala, leher, dan juga ekor. Bagian kepala bakteriofag terdiri atas asam nukleat dan juga kapsid. Fungsi asam nukleat dan kapsid ini sama ya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bakteriofag ini juga memiliki bagian yang menyerupai leher yang berfungsi untuk menyangga kepala virus serta menyambungkan bagian kepala dan bagian ekor.
Eits, jangan salah ya, tidak semua virus memiliki leher. Hanya virus kompleks seperti bakteriofag saja yang memiliki bagian tersebut. Bagian ekor bakteriofag juga merupakan salah satu bagian yang terpenting loh. Ekor ini berperan penting dalam proses pelekatan dan penempelan virus pada sel inangnya. Selain itu, ekor juga berfungsi sebagai jalur untuk menyampaikan materi genetik virus ke dalam sel inang. Selain memiliki 3 bagian dasar tadi, bakteriofag juga memiliki struktur bagian lainnya loh. Struktur tersebut diantaranya ada protein selubung ekor, yakni struktur heliks atau mengulir yang menyelubungi tabung ekor. Protein ini memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada ekor yang memungkinkannya untuk menempel dan menembus dinding sel bakteri. Kemudian ada yang namanya tabung ekor, merupakan sebuah saluran yang berfungsi untuk menyalurkan materi genetik ke dalam sel bakteri. Struktur selanjutnya yaitu lempeng atau pelat dasar, yaitu struktur yang umumnya berbentuk heksagonal, terletak di ujung ekor dan berfungsi sebagai jangkar untuk serabut ekor, serta memberikan kekuatan dan stabilitas yang memungkinkannya untuk menahan tekanan selama proses infeksi. Kemudian ada serabut ekor, yaitu struktur seperti rambut yang memanjang dari pelat dasar, berfungsi sebagai organ pelekatan, mengenali, dan menempel pada reseptor spesifik pada permukaan bakteri. Serabut ekor ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu serabut ekor panjang yang membantu pelekatan virus pada bakteri, serta serabut ekor pendek yang memicu bakteriofag melakukan infeksi pada bakteri melalui kontraksi selubung ekor. Struktur yang terakhir yaitu jarum penusuk. Dia ini berfungsi untuk menusuk dan melubangi dinding sel bakteri agar DNA virus dapat masuk ke dalam sel bakteri. Tahu nggak guys, kenapa bakteriofag ini disebut sebagai virus kompleks? Selain karena memiliki bagian-bagian yang disebutkan tadi, ternyata bakteriofag juga memiliki kapsid dengan bentuk yang kompleks. Dia ini memiliki 2 bentuk kapsid. Jika teman-teman perhatikan, bentuk kapsid pada bagian kepala bakteriofag berbentuk prolat, yakni jenis bentuk icosahedron yang memiliki simetri memanjang. Selain itu, bagian ekornya juga dilapisi oleh kapsid yang berbentuk batang atau heliks. Karena hal tersebutlah, makanya bakteriofag disebut sebagai virus kompleks. Pada beberapa virus, terdapat struktur tambahan pada bagian luar yang membungkus kapsid. Struktur tersebut dinamakan envelope. Envelope ini tersusun atas lipid, karbohidrat, atau glikoprotein. Virus yang tidak memiliki envelope disebut dengan virus telanjang. Envelope ini diperoleh dari membran sel inang yang beberapa diantaranya berasal dari membran plasma, sedangkan yang lain dapat berasal dari membran sel bagian dalam seperti membran inti, retikulum endoplasma, dan kompleks Golgi. Lipid dari envelope tersusun atas 2 lapis lipid yang berasal langsung dari sel inang, tetapi protein dalam selubung tersebut dikodekan oleh virus. Salah satu jenisnya adalah glikoprotein atau spike. Glikoprotein pada permukaan selubung berguna untuk mengidentifikasi dan mengikat reseptor pada membran sel inang. Fungsi envelope ini sebagai pelindung yang berkaitan dengan antigen dan juga sistem imun virus. Contohnya adalah virus influenza. Dikarenakan envelope virus influenza ini berasal dari sel inang, dalam hal ini adalah sel manusia, maka dia dapat dengan mudah mengelabui sistem pertahanan tubuh kita. Nah, gimana guys penjelasannya? Di video selanjutnya kita akan mempelajari mengenai reproduksi virus. Jangan lupa ditonton ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.